Halo Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, khususnya umat paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut yang saya kasihi. Kali ini kita berjumpa dengan kami, katekese mingguan. Jadi setiap minggu akan ada katekese mengenai berbagai macam hal dalam kehidupan menggereja. Nah, katekese yang pertama ini kita akan membahas mengenai liturgi yang ada di dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, khususnya yang buku umat. Nah, dalam TPE yang baru yang tahun 2020, kita akan melihat tata gerak liturgi yang ada di dalam buku umat TPE yang baru ini. Ada berbagai macam petunjuk praktis di sana dan arti simbolisnya, mulai dari tanda salib, berdiri, berlutut, menebah dada, menundukkan kepala, membungkuk, hingga nanti ada saat membunyikan bel. Nah, supaya tidak terlalu panjang karena ini adalah katekese singkat, maka saya akan membaginya di dalam beberapa episode. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai tanda salib dan berdiri. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai berlutut dan menebah dada dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai arti simbolis tanda salib dan berdiri. Nanti seterusnya minggu depan kita akan bahas mengenai berlutut, menebah dada, berikutnya lagi menundukkan kepala, sampai nanti akhirnya kita mereview secara lengkap apa sih isi dari TPE yang baru ini, yang khususnya buku umat ini. Jadi episode kali ini kita mulai dulu dengan tanda salib dan berdiri. Pertama adalah arti simbolis tanda salib. Juga ada di dalam buku ini di halaman 7. Di halaman 7. Tanda salib dibuat ketika pertama memasuki gereja sambil menandai diri dengan air suci yang ada di samping pintu masuk gereja. Nah, biasanya ada air kudus, air suci yang disimpan di pintu gereja, itu kita ambil lalu kita tanda salib. Itu melambangkan, mengingatkan kita kepada pembaptisan kita. Itu mengingatkan kita akan pembaptisan yang telah kita terima. Nah, di musim pandemi ini tidak ada lagi, kalau di gereja kita tidak ada lagi air kudus yang di pintu gereja. Tapi tidak apa-apa karena itu situasi yang membuat demikian. Nah, tapi tidak apa-apa, tetap saja ketika masuk pintu gereja kita bisa melakukan tanda salib. Nah, itu dibuat pertama ketika masuk pintu gereja. Kedua, tanda salib dibuat ketika memulai perayaan Ekaristi. Nah, jadi ketika mulai kita tanda salib, kan seperti biasa membuka perayaan Ekaristi dengan tanda salib. Nah, yang ketiga, di dalam perayaan Ekaristi itu kadang-kadang tobat atau pengakuan dosa, aku percaya saya mengaku dan seterusnya, Tuhan kasihanilah, itu kadang-kadang juga bisa diganti dengan pemercikan air suci. Nah, saat menerima percikan air suci itu atau pas kita diperciki oleh air kudus, kita juga melakukan tanda salib. Nah, saat itu juga dilakukan. Tanda tersebut mengungkapkan kesadaran kita sebagai anak-anak Allah dan kesetiaan kita pada janji baptis. Jadi saat memasuki pintu gereja, mengawali perayaan Ekaristi, dan saat diperciki air suci atau air kudus. Nah, yang keempat ini yang kemarin juga sempat beredar di kalangan beberapa umat, katanya tidak perlu lagi tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada ketika awal bacaan Injil. Nah, ternyata itu perlu. Di dalam buku tata perayaan Ekaristi umat ini yang baru ini, nomor 4, itu dikatakan tanda salib juga dibuat ketika memulai bacaan Injil dengan membuat tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada, untuk mengungkapkan hasrat agar budi kita diterangi, mulut kita disanggupkan untuk mewartakan, dan hati kita diresapi oleh sabda Tuhan. Nah, ini catatan pentingnya. Ini dilakukan oleh diakon, imam yang membaca Injil
dan oleh semua yang mengikuti perayaan. Nah, jadi bukan hanya imam atau diakon yang membaca Injil juga, tetapi semua kita yang hadir di situ wajib membuat tanda salib kecil di kening, di mulut, dan di dada ketika akan mendengarkan Injil, saat Injil mulai dibacakan itu. Nah, lalu yang kelima, pada bagian penutup Ekaristi ketika kita menerima berkat perutusan. Jadi tadi di awal Ekaristi kita mulai dengan tanda salib, di akhir Ekaristi juga kita mulai dengan tanda salib. Jadi saya ulangi, tanda salib dimulai kapan? Pertama ketika memasuki pintu gereja, kedua ketika ketika mengawali Ekaristi, ketiga kalau diperciki dengan air suci atau air kudus, keempat saat awal pembacaan Injil itu di dahi, di mulut dan di dada, dan kelima pada saat perayaan Ekaristi berakhir saat kita menerima berkat Tuhan. Itu yang pertama, itu soal tanda salib. Kedua, soal berdiri. Berdiri. Kapan berdiri itu dilakukan? Pertama, kita berdiri saat menyambut imam dan para pelayan yang berarak menuju ruang altar. Jadi ketika perarakan masuk, kita berdiri. Nah, sikap ini menunjukkan penghormatan kepada Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah umat. Jadi kehadiran imam dalam perayaan Ekaristi itu melambangkan kehadiran Allah sendiri. Nah, maka ketika menyambut perarakan imam dan petugas-petugas liturgi itu kita dalam posisi berdiri. Dari awal hingga doa kolekta atau doa pembuka, doa kolekta itu maksudnya doa pembuka. Dari awal hingga doa kolekta kita mengambil sikap berdiri. Nah, kalau dulu biasanya kalau di paroki yang memungkinkan itu kan tobat itu saat Tuhan kasihanilah kami, itu kan kita berlutut. Begitu imam mengatakan marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Nah, itu biasanya orang berlutut. Nah, ternyata sekarang di TPI yang baru sudah tidak berlutut lagi. Kita tetap berdiri. Mulai dari perarakan masuk, imam masuk sampai nanti selesai doa pembukaan atau doa kolekta. Doa kolekta atau doa pembukaan. Sampai selesai doa pembukaan baru kita kemudian duduk. Nah, itu posisi berdiri. Lalu yang kedua, saat pemakluman Injil, saat bacaan Injil kita berdiri. Biasanya dimulai ketika Haleluya. Haleluya dinyanyikan, kita mulai berdiri. Nah, itu sebagai tanda hormat kepada Yesus Kristus yang bangkit mulia dan yang hendak memaklumkan sabdanya. Jadi kita menghormati Kristus yang hadir, yang akan memaklumkan sabdanya, yang akan mulai bersabda melalui bacaan Injil yang dibacakan oleh para imam, oleh imam di mimbar. Nah, jadi kapan berdiri? Dari perarakan masuk, mulai dari imam masuk itu perarakan beserta para petugas, lagu pembukaan itu sampai dengan doa pembukaan. Selesai doa pembukaan kita duduk, mendengarkan baca, nanti kita akan ada bahas mengenai duduk juga di episode berikutnya. Nah, setelah itu Haleluya kita mulai berdiri lagi. Nah, lalu yang ketiga, berdiri juga saat pengucapan syahadat, aku percaya. Nah, untuk memperbarui pengakuan iman sebagai tanda kesediaan menjadi saksi iman. Nah, jadi setelah bacaan Injil biasanya kita duduk lagi mendengarkan khotbah. Setelah itu saat aku percaya kita mulai berdiri lagi. Sampai kapan? Doa umat. Doa umat kita juga masih berdiri. Pada saat doa umat kita juga berdiri sebagai tanda hormat kepada Allah yang setia mendengarkan dan mengabulkan doa-doa umatnya. Jadi aku percaya, biasanya kan setelah aku percaya itu kan doa umat. Nah, kita masih berdiri. Setelah doa umat, biasanya persembahan. Nah, persembahan kita duduk. Setelah itu, kapan kita berdiri lagi? Ketika mulai doa syukur agung atau privasi. Ketika Tuhan setelah persembahan, Tuhan mengatakan, berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu. Nah, itu kita mulai berdiri. Berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu kita mulai berdiri. Kita berdiri sampai dengan privasi. Tuhan sertamu dan sertamu juga itu, lalu kemudian doa syukur agung.
Setelah itu nanti konsekrasi kita ada berlutut. Tetapi ini kita ngomong berdiri dulu. Berdiri ketika privasi sampai kepada kudus. Nah, jadi setelah mulai dari imam mengatakan, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu kita mulai berdiri sampai dengan selesai kudus. Biasanya nyanyi kudus-kudus itu. Selesai kudus-kudus, kita setelah itu berlutut karena konsekrasi. Nah, tapi kapan lagi berdiri? Berdiri juga diucapkan saat menyanyikan atau mengucapkan doa Bapa kami sebagai tanda pujian dan permohonan kita kepada Allah. Jadi setelah tadi kita berlutut konsekrasi itu kan, kita berdiri lagi saat doa Bapa kami. Nah, setelah itu kapan kita berlutut lagi? Itu anak domba Allah kita tidak berlutut. Anak domba Allah kita tetap berdiri. Jadi mulai dari Bapa kami sampai nanti sebelum kita komuni. Sebelum kita komuni, itu kita tetap berdiri. Jadi anak domba Allah kita tidak berlutut. Anak domba Allah kita tetap berdiri. Nah, lalu kapan berdiri lagi? Saat imam mengucapkan doa sesudah komuni sebagai tanda syukur atau doa penutup. Saat doa penutup kita juga berdiri sampai kita mohon berkat Tuhan sampai perarakan keluar. Nah, jadi kapan saatnya kita berdiri? Pertama saat perarakan masuk kita berdiri sampai dengan selesai doa pembukaan. Setelah itu berdiri lagi ketika bacaan Injil. Berdiri lagi ketika aku percaya atau syahadat. Berdiri lagi ketika doa umat. Berdiri ketika syukur agung. Mulai dari berdoalah, doa persembahan itu kita sudah berdiri. Kemudian juga saat Bapa kami, anak domba Allah, sampai nanti sebelum komuni kita duduk. Habis itu setelah itu doa setelah komuni atau doa penutup itu kita berdiri sampai mohon berkat Tuhan. Nah, dua itu dulu. Jadi tanda salib dimulai ketika memasuki pintu gereja, mengawali perayaan Ekaristi, menerima percikan air kudus, memulai bacaan Injil dengan tanda salib kecil di dahi, di mulut dan di dada, dan pada penutup perayaan Ekaristi menerima berkat perutusan. Kapan kita berdiri? Berdiri saat menyambut perayaan, imam dan petugas perayaan. Lalu berdiri juga ketika bacaan Injil. Berdiri juga ketika doa syahadat para rasul itu. Aku percaya sampai dengan doa umat kita masih berdiri. Lalu setelah doa umat kita duduk menunggu perarakan persembahan. Mulai doa persembahan, berdoalah saudara-saudari, itu kita berdiri lagi. Sampai dengan privasi, sampai dengan kudus-kudus. Kudus-kudus selesai, kita berlutut. Habis itu kita berdiri lagi saat Bapa kami, anak domba Allah juga kita masih berdiri. Sampai kepada sebelum komuni kita duduk menerima komuni. Selesai itu bisa berlutut, bisa berduduk, nanti akan ada dijelaskan berikutnya. Tetapi kita akan berdiri lagi saat imam mengucapkan doa komuni, setelah komuni atau doa penutup. Marilah berdoa, itu kita berdiri, setelah itu doa, kita menerima berkat Tuhan, lalu perarakan keluar. Nah, itu dulu Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih, khususnya umat di Paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut. Jadi kita hari ini minggu ini belajar mengenai tanda salib dan berdiri. Minggu depan kita akan belajar mengenai berlutut dan menebah dada serta menundukkan kepala. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bahagia. Amin.